Halo pemirsa, aksi demo mahasiswa pada 11 April lalu yang berlangsung serentak di sejumlah kota di Indonesia, termasuk kota Palembang, berakhir ricuh. Hal ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat, terutama soal pemukulan pegiat media sosial, Ade Armando. Mengapa ini bisa terjadi? Benarkah ada penumpang gelap yang menyusup dalam aksi mahasiswa yang menolak isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode? Kita akan membahasnya dalam Sumsel 24 jam sepekan. Bersama saya, Citra Utama. Demo 11 April yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Sumatera Selatan berakhir ricuh setelah masa aksi mencoba menerobos masuk ke depan gedung DPRD Sumatera Selatan. Aksi itu bermula saat para kelompok mahasiswa mencoba membakar ban bekas yang diselipkan dalam keranda mayat ketika hendak menyampaikan orasi. Namun, anggota polisi yang curiga langsung membuka keranda tersebut dan menemukan adanya ban bekas serta pertalite yang dibungkus dalam plastik untuk dibakar. Meski sempat dihalangi, mahasiswa akhirnya membakar ban bekas tersebut. Hingga pecahlah kericuhan dengan polisi yang berjaga. Pasukan anti huru-hara yang disiapkan oleh Polrestabes Palembang langsung melakukan pengamanan dan mematikan ban bekas yang dibakar massa. Namun, massa yang tak mau kalah lalu melempari petugas kepolisian dengan botol air mineral. Massa akhirnya dapat dipukul mundur ke arah jalan radial. Tapi, lagi-lagi mahasiswa merangsek hingga petugas kembali mendorong mereka untuk mundur. Kericuhan ini pecah usai tidak ada titik temu antara Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Nuringhati, dengan pihak pendemo. Dari kejadian tersebut, 11 pemuda diamankan polisi karena diduga provokator. Kericuhan juga terjadi dalam demo mahasiswa di depan gedung MPR DPR Jakarta. Pendemo yang mengamuk dipukul mundur oleh polisi menggunakan tembakan gas air mata. Massa aksi pun terurai dan berpencar ke arah timur dan barat di Jalan Gatot Subroto, depan gedung DPR MPR. Suara letupan terdengar beberapa kali, diiringi asap yang memenuhi jalanan. Bahkan, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) Ade Armando sampai berlumuran darah dipukuli massa. Ade Armando yang sebenarnya hanya ingin melihat aksi demo dan menunjukkan dukungannya kepada mahasiswa dibopong dua polisi dengan wajah berlumuran darah. Polri sudah mengidentifikasi 6 pelaku pemukulan dan menyebarkan identitas mereka ke publik. Beberapa di antaranya bahkan sudah ditangkap. Pelaku bukanlah dari kalangan mahasiswa. Ini makin menegaskan keyakinan bahwa aksi mahasiswa memang telah disusupi kelompok tertentu yang ingin membuat kekacauan. Selain di Palembang dan Jakarta, demo 11 April juga berakhir ricuh di sejumlah tempat lainnya di Indonesia, seperti di Jalan AP Petarani Flyover, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi demo besar-besaran Badan Eksekutif hingga Kendari seluruh Indonesia atau BEM-SI di depan gedung DPR MPR mengusung 4 poin tuntutan. Poin pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Poin kedua, BEM-SI mendesak para wakil rakyat agar menjemput aspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah sejak 24 Maret hingga 11 April 2022. Poin ketiga, BEM-SI menuntut dan mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden 3 periode. Poin terakhir, BEM-SI mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo yang sampai saat ini belum terjawab. Sangat disayangkan, penyampaian aspirasi mahasiswa harus berakhir ricuh. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ade Irfan Pulungan, meyakini demonstrasi mahasiswa tak akan berujung ricuh apabila berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ade menegaskan, pemerintah Jokowi tidak pernah melarang mahasiswa melakukan demonstrasi. Terlebih lagi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan hak bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Meski demikian, ia menekankan para demonstran memiliki kewajiban untuk menjaga kondusivitas berjalannya aksi. Selain itu, Ade menekankan
Pemerintah selama ini tak keberatan dengan pelbagai kritikan yang dilontarkan mahasiswa. Kritik itu dianggap sebagai sebuah koreksi bagi kebijakan pemerintah. Sementara Mabes Polri menyatakan aksi demo 11 April sudah ditunggangi kelompok anarko sehingga berujung ricuh di sejumlah wilayah. Adapun mahasiswa sudah cukup tertib selama aksi unjuk rasa digelar. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan kelompok anarko yang menunggangi aksi demonstrasi tersebut tergambar dari sejumlah ciri-ciri yang dapat dikenali. Ciri-ciri ini diperolehnya dari video-video yang diberikan Polda ke Mabes Polri. Menurut Dedi, kelompok anarko memiliki ciri khas mulai dari pakaian yang dikenakan hingga pola aksinya, sehingga mudah diidentifikasi. Mereka menjadi salah satu biang kerok yang menyebabkan aksi unjuk rasa berujung ricuh. Mahasiswa sebetulnya sudah memproteksi diri dengan cukup baik, tapi memang selalu ada ruang bagi penyusup untuk masuk dan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oleh sebab itu, Dedi menyatakan, walaupun demo diakomodir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sehingga menjadi hak setiap warga negara, polisi masih memiliki kewenangan untuk memastikan unjuk rasa berlangsung tertib dan tidak berujung bentrokan fisik hingga perusakan terhadap infrastruktur publik maupun negara. Dia melanjutkan, belum ada jumlah pasti yang dilaporkan 34 kepolisian daerah di seluruh Indonesia. Berapa banyak kelompok anarko yang berhasil ditangkap? Tim penyidik di setiap polda masih bekerja mencari bukti-bukti kuat untuk menetapkan tersangka. Pastinya, siapapun yang terlibat dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, aparat kepolisian akan memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi aksi penyusupan dalam demo mahasiswa. Saya Citra Utama. Sampai jumpa.